Global bukan lagi isu hampir 700 spesies ikan sangat rentan rawan menjadi korban squid. PBB mengingatkan bahaya nyata dan kehilangan 130 miliar ton es setiap tahun. Peneliti menyimpulkan saat Ini temperatur bumi menjadi rumah yang rapuh untuk pemanasan global. pemanasan global. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi baik di daratan, lautan maupun atmosfer. Seperti demam pada tubuh manusia di mana suhu tubuhnya menjadi lebih tinggi dari biasanya. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentukan efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Peran utama adanya efek rumah kaca adalah suhu udara di bumi dapat berada pada nilai yang nyaman bagi makhluk hidup. One, two, three, four. A. Iklim tidak stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Saat ini, musim menjadi sulit diprediksi. Seringkali meningkatnya suhu, frekuensi penguapan air menjadi lebih besar. Hal ini memperburuk curah hujan dan meningkatkan potensi banjir. Sebaiknya perubahan iklim juga mengubah ketersediaan air di berbagai wilayah. Pemanasan global meningkatkan potensi kekeringan lahan pertanian. B. Peningkatan suhu global. Suatu dekade akhir adalah dekade terpanas yang pernah tercatat. Hampir semua daerah mengalami kenaikan suhu dan gelombang panas. Peningkatan suhu ini berpengaruh pada peningkatan khusus penyakit dan berkaitan dengan panas, melalainya es di kutub, dan kebakaran hutan yang lebih cepat menyebar. C. Meningkatnya permukaan dan suhu air laut. Permukaan air laut mengalami kenaikan akibat mencairnya es di daerah kutub. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan daerah pesisir pantai akan terendam. Ketika tinggi laut mencapai murai sungai, banjir akibat air pasang tak bisa dihindari lagi. Selesai kenaikan permukaan air laut, pemanasan global juga berdampak pada naiknya suhu air laut. Suhu air laut mengalami peningkatan 2-3 Celcius dibandingkan 3 hingga 5 juta tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena air laut menyerap sebagian besar dari pemanasan global. Kenaikan suhu ini berpengaruh pada ekosistem dan biodata laut, seperti pemutihan karang, yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. D. Gangguan ekologis. Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Hal ini berpengaruh pada kelangsungan hidup spesies di darat dan laut. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, juga kelembapan udara yang berpengaruh pada perkembangan tumbuhan dan hewan. Dunia kehilangan spesies 1 juta kali lebih cepat mengalami pemutih daripada sebelumnya. Penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini seperti karbon dioksida CO2, metana, dan nitros oksida memerangkap suhu panas matahari di atmosfer sehingga suhu bumi menjadi semakin panas. One, two, three, four. A. Penggunaan energi alternatif. Penggunaan bahan bakar fosil harus dikurangi atau bahkan dihentikan karena menghasilkan gas karbon dioksida yang menjadi penyumbang paling besar terjadinya pemanasan global. Untuk tetap memenuhi kebutuhan energi manusia, penggunaan bahan bakar fosil dapat diganti dengan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti angin, matahari, biomasa, panas bumi, dan air.
Karena penggunaan energi alternatif tidak menghasilkan polusi atau gas beracun yang dapat menyebabkan pemanasan global. Fosil purba ini bikin kita mudah berpindah tempat bahkan. B. Green building. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil khususnya untuk pendingin ruangan yang menggunakan gas CFC dapat meningkatkan kadar emisi atau gas buangan yang dilepas ke lapisan ozon. Konsep green building adalah sebuah konsep bangunan yang dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan dan dapat mengurangi emisi karbon. C. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Salah satu solusi untuk mengurangi gas rumah kaca yang berasal dari kendaraan adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan hibrida. Kendaraan hibrida menggunakan dua jenis teknologi sebagai sumber tenaganya, yaitu mesin bensin dan motor listrik. Kendaraan hibrida memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan bahan bakar fosil. D. Penghijauan dan reboisasi. Penanaman pohon dan pencegahan penebangan liar harus dilaksanakan untuk mengurangi karbon dioksida. Pohon memiliki kemampuan bentuk menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen yang bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.